Can balik. Can balik. Oh gitu. Ari akang bojona lain. Saha eta? Pak Buhari. Saya perlu jeung si ibu aya nu bade ditaroskeun. Kitu. Aya eta apal nomor teleponna ari akang nu nelponan da bisa sambungkeun lah. Cuman saukur nanya data unggul. Aya perlu. Hah? Kalau misalnya ibunya susah gitu dihubungi, saya tolong difasilitasi ke sekdes aja lah. Hanya mau nanyakan data saya mah. Ya tahu unggul. Bukan mau apa-apa gitu. Kalau misalnya si ibunya lagi kemana gitu kan. Karena aku Kang Bukhori tolong dikasih tahu aja. Supaya difasilitasi. Saya Pak Irianto. Data terkait dengan desa. Dengan anu aja saya yang penyaluran BLTDD. Kan ini kan kita mau akurin data yang di Kemendes itu kan 262 dengan angkanya 704 juta sekian. Nah itu aja kita mau tanya si Sekdes. Kalau apanya kita udah ketemu BPD-nya semua udah. Jadi pengen kejelasan aja, nggak apa-apa sih. Bukan ada niat lain-lain. Akurasi. Ya akurasi we. Oh ibunya dari tadi belum pulang kan? Pulang, ya, Pak. Oh lagi sibuk kali ya. Baru datang ya. Oh iya. Nggak bisa ditelepon sama Kang. Anu. Maksud saya supaya ya kan istilahnya nggak salah dia ngizinkan ngomong dengan sekdes gitu kan, nanti dia bilang nanti dari lembaga apa maksudnya? Nah kita cuman survei aja ya mau nanya itu aja. Kayaknya Pak Wiwi di sini juga rumahnya ya. Pak Wiwi di situ. Gimana? Di situ. Oh, masih. Lewat berarti. Lewat tadi pas masjid. Kadi tunggas alus kadi encannya. Aja apa di situ pasir Gombong kemarin. Oh. Di Sawang 2021. Tapi ningali ayeuna ge BLTKB atuh. Ayeuna anggaranna kan keur BLT jeung anu eta. Hah? Oh, kabupaten. Halus lah. Sayang juga ya daerahnya kos Nutrisolir wae ning. Oh iya kan desa tertinggalnya. Supaya bagus. Memang susah sinyal di dia. Susah sinyal di itu mah, di desa mah. Oh gitu. Kadang enggak gitu. Tapi kalau di jam segini jam 4 lewat itu masih ada orang di desa. Kadang mungkin lembur ya namanya. Oh gitu. Kalau sekdesnya di mana rumahnya? Tadi Lebok Batu pas turun. Ya. Nanti ambil kiri, udah di situ ada mobil sedan, itu rumah sekdes. Oh gitu. Terus gitu. Ngerepotkan ya Pak Patin. Oh gitu. Patin mana? Abdi di survei nih Patin, cuman mau mempertanyakan tentang
Pak Atin kan meureun sebagai BPD-nya di desa ieu nya. Oh iya, mohon. Sebagai ketuanya atau ketua BPD. Iya. Saya mau mempertanyakan tentang pembagian BLT DD yang sebesar 704.800.000 untuk 262 orang. Yang daftarnya bukan itu. Nah ini, saya hanya mau mempertanyakan ini aja. Iya. Katanya kan pertama ada dibuatkan perdes. Apa jadi perdes katanya, terus yang 157 juta dibagi pertama itu dari dana mana itu? Yang 130.000 per orang katanya kan gitu. Oh, Itu dari dana mana Pak? itu kurang jelas. Ini saya harus ke Sekedes itu. Hah? Kurang pas. Maksudnya kurang pas kuma? Maksudnya laporannya kan belum sampai hari ini gitulah. Tapi kan udah bulan 2 mau pengucuran lagi masa. Jadi DPD belum ada laporan. Jadi BPD belum terima laporan tentang pencairan dana. Belum. Tapi kan awal pembahasan meren Pak Atin sebagai BPD berapa anggaran yang harus dibagikan kepada masyarakat semuanya. Kan ini kan kurang tahu, belum ada laporan teh. Ya kan maksudnya kan sebelum ada ini kan laporan awalnya juga kan harus tahu kan ini. Ini udah masuk ke sana. Nah, kan ini kan dari ini. Sebelum ke sana, Bapak dulu. Bapak dulu yang paham. Ini kan Ini langsung ke Kementerian. Siskudes itu. Oh iya, belum. Enggak tahu saya. Nggak tahu. Enggak ada laporan. Nggak ada laporan. Enggak ada. Jadi dengan kan ini kan Pak, kalau melihat laporan begini Pak, ini 262 orang ini satunya harusnya mendapatkan 3.600.000 gitu loh. Selama 9 bulan, 600 3 bulan, 300-nya 6 bulan menurut PMK 50 tahun 2020. Nah, apakah Pak Atin selaku BPD paham tentang ini? Enggak tahu, enggak ada laporan. Maksudnya enggak diomongin sama Bu Kades atau Enggak. Semua BPD enggak tahu tentang ini. Enggak. Oh, jadi ceritanya one man show ya. Iya. Hah? Iya kan orang sharing lain naon nih. Eta bingung. Hah? Jadi itu anggarannya mungkin dia yang itu. Jadi lah Enggak ada laporan. kan seharusnya kan harus semua tahu kan gitu, transparansi. Nah, jadi dia nggak ngasih tahu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Berapa orang BPD Bapak ini semua? Bapak selaku ketua anggotanya. 7. Siapa saja itu? Sama Pak Asep, Pak Maman tuh. Pak Maman yang itu dinas. Pak Asep, Pak Maman, itu Dedi, Rian, sama Bu Ati, Cihaur 2. Nah, yang dinas itu yang mana Pak? Siapa? Yang dinas Pak Maman tuh yang itu kerja di ini, dinas ini, Juruk, dinas Cikakap. Oh, dinas UPTD maksudnya? PTD, dinas. Pendidikan. Iya. Nah, itu. Oh, jadi dia juga nggak tahu juga. Ya? Nggak tahu juga kan? Kalau Bapak nggak tahu kan Mungkin. Bapak itu harus punya data begini, Pak. harus punya tuh kiraku. Sebelum ke Kementerian dulu laporan baru. Kalau Pak Sekdes itu di mana, Pak? Pak Sekdes di ini, Legok Batu. Legok Batu itu di mana? Ini jalan Sidulang, itu dekat Balai Desa. Oh, dekat. Sebelum, kalau jalan ini sebelum Balai Desa. Tapi kalau jam segini mah udah nggak ada Bu Kades ya? Masih di rumah ada. Kalau di desa mah udah tutup. Oh, di rumah. Iya. Ada di rumah. Iya, iya. Kalau buka desa Jadi dekat di sini. siapa? Bu Kades dekat. Di sini Cilanji Nah, lebih dekat dia ya. dekat. Jadi yang jelasnya Bapak nggak tahu lah soal ini ya. Yang jelas saya nggak tahu. Tapi kan Bapak tahu yang bagi yang pertama yang 157 juta yang. Kalau setiap pembagian saya suka tahu, suka ada, suka hadir gitu. Nah, tapi kan yang pembagian yang 157 juta itu katanya Bapak bikin perdes katanya. Itu yang saya dengar, maka saya tanya dulu ke Bapak itu. Kata siapa? Ya kata orang-orang aja yang sini kan itu kan perdesnya belum jadi, duitnya udah jalan gitu ceritanya. Itu kan cerita masyarakatnya, makanya saya ke Bapak makanya nanya dulu gitu. Perdes apa? Yang tentang 157 juta itu dibagikan ke seluruh desa itu yang dapatnya 130.000 ewang gitu. Dibagi rata. Hah? Enggak bikin perdes. Oh, nggak bikin perdes. Enggak. Tapi tahu itu duit dibagikan. Tahu dibagikan. Duit apa itu? Ya. Duit apa? Dari desa, ada yang Ya. Dede. Maksudnya Yang Dede. tanya yang Dede. Hanya itu aja berarti yang dibagikan.
Ya kalau ngeliat kan ada BST juga dari. Oh, tuh banyak. Nah, kan gitu. Macam-macamnya. Nah, tapi yang dibagikan itu DD itu setahu Bapak 157 juta itu untuk semua orang. Jadi saya tadi katakan itu saya nggak tahu persis. Nggak ada laporan semacam begini tertulis, enggak. Jadi artinya Bapak nggak tahu lah ya, gitulah. Gitu aja. Intinya mah gitunya. Iya gitu. Iya, jadi karena memang saya tidak diajak-ajak atau gimana gitu Bapak, memang nggak diajak-ajak, cuman ngobrol. Ngobrol yang namanya ngobrol ini kemudian musyawarah itu kan lupa. Oh, diajak-ajak ngobrolnya ngobrol apa? Oh iya, ngobrol akan dibagikan sekian buyuka, sekian orang gitu kan, musyawarah gitu. Memang musyawarah. Cuman secara tertulis gini enggak gitu. Secara kenapa Pak? Aturannya kan Bapak BPD wajib itu menulis yang namanya ya, kalau nggak dikasih nggak dicatat sama Bapak atau ditanya dulu gitu. Kan waktu itu memang ngobrol, setiap rapat ada ngobrol gitu jumlahnya gitu. Jadi ngobrol jumlahnya 704 juta itu berarti Bapak tahu dong kalau ngobrol gitu. Justru nggak tahu itu, lupa, nggak ditulis gitu, nggak tertulis. Waduh, masa dana desa dibikin kayak ngobrol di warung kopi, aduh parah tuh ya mah. Itu aduh rusak, kasihan Bapak masa. sama Bapak siapa? Saya Pak Marpaung. Marpaung ini? Pak Endar. Oh. Iya. Itu aja Pak. Saya cuman gitu aja lah Pak. Nah itu. Nah, terus saya ulangin lagi sekali lagi. Memang benar segitu ya. 3.600.000 diterima. Iya. Nah terus kalau misalnya tidak 3.600.000 diterima oleh warga, yang tanggung jawab siapa? Bapak atau Kades? Itu Pak, sementara kami mempertanggungjawabkan seperti itu karena sama semuanya juga, khususnya pemerintah desa sudah memberikan seperti itu. Enggak, maksud saya kan gini, kata Bapak bahasa sama tadi itu maksudnya kumaha? Ya maksudnya udah diinstruksikan untuk per KPM itu mendapatkannya segitu. Seberapa segitu itu? Ya, 3.600.000 itu? 3.600.000. Jadi benar per KPM itu dapat segitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya itu orang-orang itu tidak menerima 3.600.000, siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran ini? Ya kita akan musyawarahkan dulu Pak. Enggak, kan gini, kan jadi kita jangan, ini saya nggak tahu lah musyawarah kumaha kan. Nah itu urusan Kades kan, itu bukan sekdesnya. Saya hanya mempertanyakan, kalau tidak 3.600.000 diterima 262 KPM ini, siapa yang bertanggung jawab? Itu aja saya mau nanya. Apakah Pak Sekdes, ataukah Bu Kades, ataukah Pak camat atau Bu camat ya? Camat atau Bu camat di sini? Camat. Atau Pak camat Cikakak yang bertanggung jawab atau gimana? Kemana tah? Ini kalau tadi masyarakat itu ya kan tidak dibayar penuh. Nah terus yang akan membayar kepenuhannya ini siapa gitu? Itu aja yang mau saya tanya. Apakah Pak Camat ataukah Pak Ibu Kades Desi Sapari, ataukah Bapak tadi Pak Sekdes? Kumata? Kalau saya secara pribadi enggak Pak. Nah terus? Ya mungkin nanti kalau memang ada yang perlu dievaluasi kita akan evaluasi. Lu ini kan sudah lewat. Evaluasi itu sebut lagi pada saat berjalan. Ini udah full toid. Kalau dalam bahasa hukumnya ini udah terjadi, udah lewat ini mah. Ini mah sudah sampai ke Kemendes kan melalui pendamping desa kan disampaikan. Nah, yang pertanyaan saya, ini andai kata terjadi seperti itu gimana? Karena ini saya udah ngecek beberapa banyak ini dan bukan sedikit. Nah, puluhan orang yang sudah saya tanya ini nggak ada yang terima 3.600.000, malah double datanya nih. Ada yang nggak terima malah. Nah sekarang ini yang menanggung jawab yang tidak menerima dan segala macam ini siapa menurut Bapak? Ya, salah satunya mungkin pemerintah desa Pak. Siapa pemerintah desa? Kan gitu. Pemerintah desa ini kan banyak meren. Apakah Kesos, apakah Kades, apakah Sekdes, apa camat? Kira-kira ini kita wawancara diskusi loh. Bagaimana kira-kira? Menurut Bapak sharing loh ini Pak Sekdes, tong tegang Pak Sekdes ya mah
lenonao nih mah sekedar. Saya direkam ya Pak ya? Hah? Lah kalau nggak nanti salah kan gitu. Kita kan apa yang dibicarakan di sini suatu saat timbul ada masalah bisa dibukakan ini untuk di pengadilan gitu. Itu kan kalau misalnya keterangan saya nanti yang obrolan saya dengan Pak Sekdes itu kan bisa aja nanti kalau kita nggak rekam begini jadi salah. Mungkin Bapak ngomong lain, saya ngomong lain. Tapi kalau ngomongnya misalnya kita ini kan diskusi ya. Andai kata ada sesuatu misalnya yang kurang baik, kita bisa putar ulang ini bareng-bareng dengerin gitu. Itu maksud saya. Nah kira-kira gimana menurut Pak Sekdes? Kita ini diskusi loh, Pak Sekdes nggak usah tegang. Nah kira-kira kalau terjadi seperti ini kan udah saya putarin puluhan orang loh ini. Nah, siapa yang tanggung jawab? Pemerintah desa. Kalau pemerintah desa itu kan berarti semua Pak. Apa nggak mungkin Pak, kuasa pengguna anggaran kan Kades meren. KPA salah Bapak. Kecuali Bapak mau nanggung beban. Enggak. Pak Sekdes. Karena jelas kuasa pengguna anggaran itu kan kalau Pak Sekdes lihat siapa? Udah pasti tanya Pak Camat pasti ngomong. Dah lain Sekdes, lain Kesos, kan gitu. Betul nggak menurut Bapak? Akan bukan Bapak yang tanda tangan anggarannya. Bapak tanda tangan anggaran nggak? Yang yang tanda tangan itu ke kecamatan pada saat pencairan siapa? Kades, bendahara dengan pihak kecamatan kan gitu untuk rekomendasi. Hah? Iya rekomendasi. Nah, gitu kan. Siapa yang di kecamatannya itu yang biasa? Ada yang menandatangani itu sosbud apa? Camat. Hah? Kalau untuk rekomendasi camat. Rekomendasi camat. Siapa Pak Camatnya? Kalau yang sekarang Pak Asep ya. Asep siapa? Saya lupa kalau panjangnya. Oh Asep aja. Oh dia itu udah berapa lama jadi kita? Jadi camat kita di Cikakak. 2020 itu bulan apa ya? 2020 ya. Ya. Oh gitu. 2020 Pak Camat. Cuma saya lupa Pak bulannya. Tapi kira-kira seperti itulah. Nah, tadi kembali lagi saya tanyakan tadi kan Bapak bilang masa pemerintah desa kan nggak mungkin pemerintah desa yang nanda tangan itu semua pemerintah desa berarti kan semua sedesa. Benar Pak? Secara struktur. Itu kita sharing ini Pak Sekdes. Apa dengan Bapak siapa? Saya Pak Irianto Pak Sekdes. Ya. Saya mah bukan mencari-cari apa dan ingin apa enggak. Saya cuman hanya kalau ada yang kurang baik kita benahi. Iya, setuju nggak dengan setuju. Karena bergolak ini masyarakat di Ridogali ini. Ya kan seperti di bawah itu saya lihat tadi di Cipedes itu masa untuk bangunan 50 juta cuma 3 juta dianukan. Itu kan akhirnya jadi akhirnya pertanyaannya soal BLT jadi lari kemana-mana akhirnya. Ya kan masa masker dan nggak mungkin masker puluhan juta ini manusianya banyak. Dah satu anunya ketahuan kan berapa isinya kalau semuanya nggak kebagian juga jadi maskernya lari kemana kan gitu. Itu cerita masyarakat loh bukan cerita. Nah itu kan ini supaya karena ini kan masih berlanjut lagi Pak Sekdes ini anggaran ya kan jadi supaya dibenahi itu kan. Sependapat nggak Pak Sekdes ini dengan omongan saya nih? Iya siapa? Bukan saya mau nyari-nyari kesalahan orang ya enggak. Cuman meren kan kalau ada sesuatu hal yang menyangkut uang negara kan jadi masalah juga kan gitu meren. Inspektorat apa udah pernah diperiksa inspektorat katanya kemarin juga dipanggil sama camat itu enggak? Rencananya inspektorat itu ada pemeriksaannya bulan Maret Pak. Oh rencana apa pemeriksaan judulnya Riksus apa pemeriksaan umum? Pemeriksaan umum. Rencana mungkin anggarannya turun Maret lah baru Maret meren jalannya. Mungkin gitulah rutin. Nah jadi inspeksi rutinnya pemeriksaan rutin untuk desa Ridogali. Oke lah Pak Sekdes saya mungkin itu aja. Nggak banyak saya itu nomor siapa sih? Nama siapa tuh? Pak Edi, ibu istri namanya Kak. Mamar. Nah jadi Pak Edi ini
dapat BLTDD tahun 2020 dari Desa Ridogali itu berapa kali? Dua kali. Pertama berapa, Bu? 600. Kedua 600 juga. di luar itu nggak ada lagi. Ada. Seharusnya Ibu harus terimanya 3.600.000 ini. Enggak ada. Nggak ada ya? Oh, cuma 2 kali. Enggak, sama ibu lurahnya sama kan saya mah tahu ya suka nanya-nanyanya. Ah, jadi Ibu nanya ke Ibu Kadesnya, Ibu Desi. Nanya, Gimana kata Ibu? dapat lagi kapan gitunya yang 600 teh gitu. Terus? Udah nggak dapat lagi Bu, cuma 2 kali yang 600 mah dapatnya ya udah. Sampai sekarang juga. Itu langsung Ibu Kades yang ngomong ke Ibu. Iya nanyain kan. Ya, maksudnya Ibu yang nanya ke dia jawabnya begitu langsung gitu. Maksudnya bukan pihak-pihak melalui orang, bukan. Oh ya. Enggak. Jadi ini Di telepon. Ibu punya itu nggak? Punya KTP nggak Bapak? Kopinya saya mau foto. Ini mau keluar lagi. Saya foto dulu lah sebentar. Namanya ada, harusnya 3. Ini alamatnya tadi RT berapa nih? 40. Oh ya, RT 4 RW 10 kampung. Kampung. Kamu pedas. Kita ada 200, Sa? 2 kali 600. Ya, jadi satu Itu Pak Denny, ngomong motor. Pak Denny. Oh itu Pak Denny dia. Oh itu Pak Denny yang mana itu? Pak Denny Iqbal. Oh itu. 2020 mah anjena RT tapi ayeuna mah tes. Oh ya. Cuman yang ini Ibu siapa namanya tadi? Pak Danta. Pak Danta. Pak Danta mau Dia nerimanya berapa kali setahu Ibu? Sama 2 kali. Ada kan ngambilnya ke desa. Oh ya, jadi dia terimanya 1.200.000. Iya, 2 Oh, ya. kali itu teh. Iya, 600 ya. Ini RT berapa dia sama dengan ini? Sama. Oh iya. Oke. Makasih Bu. Ada lagi yang lain? Mungkin yang sama dengan Ibu di sini? Itu Bu Dewi, Pak Dewi, terus Bang Mama, Yati. Ada Yati situ. Ada di sini RT sini juga sih semuanya. Ada Yati coba. Purnama. Adul ada. Purnama. Ada. Purnama juga soalnya dapat. Yang barengan ibu teh ada. Nama Purnama tidak ada. Berarti dia banprop kali. Ini ada H. Ibu Heni, istrinya. Ini ada. Herni, Ranji ya mah. Bukan berarti. Pak Denny, Iqbal ke dia sekedap. Siksi bapak teh saha. Mumpung di dia. Pak Denny Iqbal itu nomor berapa di situ? Nomor 71. RT mana itu? Sama RT-nya sama. RT 4 RW 10. Iya sama. Kampung Cipedes ini ya. Pedas. Nah, Bapak pernah dapat itu nggak BLTDD dari desa? Nanti itu Pak, mina ya. Anu 600 Kak. Berapa kali? Hah? Gini saya. Seberapa kali, Pak? Kinten-kinten seberapa kali? Ini 2 kali. Ini mah 2. Barang enggak? Parang. Yang ke desa. Ya berarti 1.200.000. Nah, cuman itu kan atas nama dia langsung ini atas ya. Punya KTP nggak Kang? Tapi nyam saya foto dulu. Mau datang lagi nih. Ini onasi teh aya datana di abdi kengen BLT pi asis dana desa. Deres teh kengen. Nampi teh. Nampi. Sabaraha nampina? 600 sabaraha kali? Anu sakali. Dede ada putrana masuk menyulnya anaknya. Kena putrana teh. Aya putrana. Cobi punten atuh murang kalinya. Nasi RT berapa ini ya? RT 0410 leres. Umi kantos nampi dana BLT di desa. Berapa? 600 bukan? 600 mah belum pernah, paling 400 doang paling besar. Paling besar? Iya. Cuman berapa kali tuh? 400 sekali, terus 300. 400 sekali? Iya. 300 berapa sekali? Kali 200, kemarin terakhir 100 ya Bang ya? Kemarin terakhir 100. Kenapa jadi turun ya Kak? Ya udah catat aja dulu. 200, 400 kali, 300 kali, 200 tadi anggo eta teh cenah nanti ngabantuan itu ngadamel eta ku RW teh.
corona kayak itu. Diulangi teteh 400 sekali, 300 sekali, 200 sekali terus 190 200 cuma dikasih ke RT 100. 180 sama. Janten 400 sekali, 300 sekali, 200 sekali, terakhir 180. RT-nya mah sama ya nya? Sama 190 lamun di cana ku RT kanggo eta nanti 180 welahnya. RW teh kanggo bantuan ada melampos gitu. Berenang lah eta mah teh. Mumpung aya acis lah gitu gini. Kabeh sabaraha? 10.190.000. Allahu Akbar. Hilangnya juga gede. Jadi sebenarnya portable bukan? Ember biasa. Ember yang gede itu. Ada itunya. Pakai keran. Ada portable-nya nggak kayak tempat nyuci piring di itu? Nggak ada. Nggak ada, cuma di pinggir. Oh, cuman di pinggir tembok aja dia. Ada contohnya kan? Itu ada berapa biji tuh? Satu, kalau nggak ada. Tiap desanya berapa? Tiap RT ada? Pas mau masuk doang. Nggak ada. Satu Ada berapa posyandu kita? Satu RW. Satu RW satu. Cuman itu aja. Iya. Nah, terus kalau yang lain penyemprotan disinfektan nggak ada. Di muter-muter di KRT-an nggak ada. Aduh. Terus masker ada. Kalau masker ada Pak. Masker ada. Masker tuh banyak. Bagian semua gitulah. Oh, ala kadar lah. Ya, ala kadar. Simbolis aja. Insentif relawan Covid-nya ya tuh 250.000. Belumnya udah habis waktu. Udah lewat, ada belum gua. Kan Bapak juga Enggak ada. Enggak ada. nggak ada. Nah, nggak selesai lah. Ayo. Ini Pak Herman kan awalnya ini kan dana ini sebenarnya semua yang dilaporkan ke Kemendes itu sebanyak 262 orang itu angkanya 700 mana? 707.400. Ya betul tuh waktu itu ya. Nah, Saya dengar ini namanya. Ya. Dengar kok itu di desa gitu. Jadi 700 itu termasuk biaya COVID. Covid-nya 113 juta. ada lagi Covid 113 juta. Waktu itu katanya biaya COVID yang 700 teh. Ada nggak di mobil sih anunya? Jadi untuk ini penjelasannya yang saya dengar ini. Iya. Kan kalau mendengarnya bisa betul Iya. bisa tidak kan Iya. gitu. Itu yang penjelasannya siapa yang menjelaskan? Waktu itu di desa Yang menjelaskan Kades. menjelaskannya itu memang Kades. Ibu Desi. Iya gitu. Hmm. Jadi untuk masker, untuk itu teh Ember. tempat itu Ya, portable. cuci tangan. Ada berapa biji tempat cuci tangan itu? Masuk. Jadi semua dusun berarti 5 itunya. Gitu. 5 ton. Gitu tuh. Terus? Masker, terus kaos, ada kaos, beli kaos Covid gitu katanya gitu. Katanya tapi nggak pernah lihat. Kaos mah lihat Pak, pada pakai gitu. Berapa biji? Untuk itunya, timnya Ya. gitu. Tim kaos lihat gitu. Tapi Terus? waktu itu 156 katanya gitu. 156 juta. Nah, Padahal sebenarnya coba ambil dulu di mobil saya lah, kamu jangan. 260 Ada? orang. Nah, 260 orang. nah, di sini anggaran itu adalah untuk alkes itu sama honor-honor COVID segala macam itu 113.174.000. Nah, itu di luar daripada yang dibagikan BLTDD 700.400.000. Di luar itu tuh. Nah, itu jadi makanya hari ini RT ada berapa orang RT mengatakan kalau cuman cerita toren tabung portable itu cuman adanya hanya di Posyandu 1. Nah, itu menurut mereka loh. Ini saya kan ceritanya RT-nya itu kan gitu. Setiap kadus itu ada posyandu. Jadi mungkin 5 kadus itu 5 itu. Ya 5. Ya itulah yang dia lihat itu kan gitu. Nah, artinya kan terus dia bilang ada penyemprotan nggak pernah ada penyemprotan COVID di lingkungan ya, penyemprotan disinfektan dan segala macam. Ada. Jadi ke seluruh wilayah itu ada. Saya juga waktu itu kan bikin
bikin SKU untuk pengajuan ke UKM ya. Ya. Di situ kepala desanya tidak ada ke Cihaur katanya. Itu ada penyemprotan COVID informasinya. Iya. Saya tunggu. Ternyata saya tunggu di itu tuh yang di dusun 3. Itu Tapi di tempat Bapak ini ada nggak penyemprotan COVID dagit? Nah itu aja kalau yang jadi kalau di sini memang nggak ada. nggak ada. Di bawah pun nggak ada ke sana itu. Kalau Cihaur mah dengan Legok Batu saya nyaksikan sendiri. Ada. Ada. Cuman Cihaur yang Legok Batu. Masa Cihaur Legok Batu CF 113 juta. Nah itu kan cuman ya kan? Cihaur dengan Legok Batu ya. Legok Batu saya nanda tangan kepala desa itu teh. Iya. Nanti UKM itu ya, ya. itunya SKU-nya ya. di Legok Batu waktu penyemprotan gitu aja, makanya tahu. Oh ada kadesnya di situ. Ada. Oh ya Ibu Desi. Ya. Ibu Desi BPD-nya ada, itu ada gitu. Oke. Nah, gini aja Pak Herman, saya perlu yang 3 itu dulu. Iya. Habis itu tolong Pak Herman jeung saya antarkan saya ke BPD. Iya. Daku saya ditanya yang anggaran kumaha, baru saya terakhirnya ke Kades kan gitu meren. Iya, Pak. Mamat. Mak punten kumaros. Abdi nu disurvei dana anu dikanti ku mak atas di desa BLTDD. Mana itu? Sabaraha manampina? Anu ti desa, mak, ieu mah anu ti desa. Anu ti desa. Tuh, anu ti desa mah sekali, mak. Sekali anu ti desa mah mama pan langsung aya perubahan. Harita geuningan anu eta teh. 600 na sakali. Teras nampi deui teh. 300. Sabaraha kali 2 kali. 300 2 kali. 300 2 kali. Teras Tos we. Janten 1.200.000. Oke. Salam. 1.200.000. Itu alamatnya mana itu? Mate di Cipedes 0601 nya. BLT desa anu dana anu dipasikeun ku desa BLT na di dia aya nami Pak Eman. Pak Eman nampi artos BLT ti desa. Nampi. Anu kapungkur teh 120.000. Hah? 120.000. 150.000. Sabaraha kali 150 na? Sekali abdi mah. Terus nampi deui teu? Henteu. Tapi namanya ada di dalam pengajuan ke Kemendes ini cair 3.600.000 kan per orang ini dari 700 juta lebih itu. Itu kan gini Pak, seharusnya itu kan bagi-bagi itu orang-orang situ Pak ya. Ini bagi rata Pak uangnya. Bagi rata kok maksudnya? Maksudnya tiap orang nih dapat semua ini di sini satu desa itu. Emang yang itu saya Bu yang dipoto itu Bu. Cuma uangnya itu dibagi-bagi rata Bu. Berapa yang dibagikan itu? Semua berapa Pak? 130 rupiah Pak. 130.000 itu dari anggaran berapa? Itu dari anggarannya yang 156 juta. Nah ya itu ini anggarannya 700 juta lebih. Tuh, cuma sekali saya Bu. Nah kan ini kan persoalannya kalau 105, kalau anggarannya 105. Sama 130.000 tuh. Karena kan anggarannya ini kan 704 juta 800. Jadi Sigma ge 130. Sama Bu. Sekali deui. Sekali. Bansos. Nah ya itu BST grup kabupaten ya. Nah itu meren. Nah kalau ini enggak, ini anggaran dari, jadi gini, dari anggaran dana desa yang dikucurkan dari pusat itu tidak jadi dibuatkan untuk pembangunan. Jadi akhirnya itulah dikucurkan untuk COVID. Nah masing-masing kalau melihat daftar dari ini kan laporan, ya kan? Dia laporan ini kan 262 orang. Nah artinya kalau 704 juta yang dipakai, 262 bagi 704 juta itu dibagi 262, satu orangnya 3.600.000. Nah kan enggak. Nah berarti ini kan bohong ini laporan ini. Ini kan dari kementerian ini. Nah makanya kita mencoba. Dana desa kan Linmas harusnya dapat Pak, saya enggak. Kemarin Linmas enggak itu Pak, enggak dapat. Insentif Linmas enggak ada? Linmas enggak ada tahunnya kemarin Bu, 2020 Pak ya. Kalau RT RW ada apa Bu? Cuma guru ngaji enggak ada sama Linmas. Itu enggak ada ya. Enggak ada Pak.
Saya kan linmas juga Pak. Iya. Tahu saya. Terdapat linmas Cuma sekali Bu, mau lebaran doang tuh. Seberapa Pak? 120. 20. Oh itu mau lebaran kapan? Tahun 2020 berarti 2020 ya? Pak. Berarti linmas 1 tahun 1 kali. Iya cuma 1 kali saya Bu. 1 kali 120. 110 Bu. 110 ribu. Upami MUI kaya. Iya guru ngaji nggak ada Bu. Ngaji. Nggak, kayaknya apa ya? Yang ada cuma RW sama RT Pak yang dapat. 1 kali 2 kali. Kalau itu kayaknya 1 tahun. setahun itu Bu yang RT RW Bu. 1 kali 2 kali. 3 kali kayaknya. 3 kali. Iya kalau RT RW. Itu aja itu. Itu Pak Mas Umar Iya. itu Pak. Coba. Ngomong kenar. Punten nggak ganggu. Pak Sekdes. Abdi barusan teh si ti Bukades tapi aya si Bapak Naungkul. Oh, mohon. Aya nu rek ditaroskeun ku abdi soal ieu. Heeh. Punten ya ngawagel ya, ngaganggu lah. Eta nu bunyi iya atau eta? Eta lagi ganti bulu nu. Nah, Cewekna ya. ah iya nu bunyi nak. Hayo. Aduh punten ya ngaganggu ya nya. Abdi mah ari teu kepanggih asa kurang enaknya ieu we. Pak Sekdes, ari Pak Sekdes nama teh jelasnya saha? Dedi panjangnya? Dedi Haryadi. Dedi Haryadi. Sejak kapan jadi Sekdes itu? 2018. Berarti kalau ini pemilihan kapan si Ibu ini? Si Ibu 19-nya. 19 akhir. Nama jelasnya Ibu itu Desi Sapari. Desi Sapari. Pak, saya mau mempertanyakan ini. Tapi Bapak jawabnya yang istilahnya yang tahu, kalau nggak tahu jangan dijawab kan gitu benernya. Karena ini kan cuma. Nah, kita itu kan Desa Ridogali untuk BLTDD itu anggarannya 704.800.000 dengan regulasinya untuk 262 orang. Kemudian eta nu dilaporkan ke ke Siskudes, kemudian ke pendamping desa langsung ke kementerian. Benar eta Pak? Betul Pak. Betul. Tidak ada berubah atau gimana laporan itu? Tidak ada berubah. Tidak ada berubah. Nah, rasionya kalau uang 704.800.000
Artinya ini kan manusia yang KB terdaftar 262 selaku penerima manfaat. Seharusnya kan pasti harus mendapatkan 3.600.000 satu orangnya. 603 kali, 306 kali. Ya kan? Sesuai dengan PMK 50. Benar tak, Kang? Ya orang diskusi ya kan gitu. Jadi dinaturan lah ya orang bicara ya kan gitu. Nah, terus apakah itu semua warga kita yang 262 ini menerima seperti itu? Menerima Pak, kalau di desa sudah disalurkan seperti itu. Disalurkan seperti ini. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi satu orang itu mendapatkan 3.600.000. Nah, terus tidak ada data yang tumpang tindih. Itu sudah dipilah Pak. Oh, jadi ini jelaslah semua orang itu ya. Jadi satu orang ini mendapatkan 3.600.000. Nah, sudah gitu kan ada di situ anggaran kegiatan untuk penanggulangan bencana. Ya kan 113 juta ya. Sekian itu ya. Nah, itu kan untuk sanitizer ya kan, mungkin semprotan nu kadar itulahnya nu kaitan. Nah, pertanyaannya, apa semua itu seperti di mana saja itu, seperti misalnya kan harus ada tabung air portable ya. Nah, ya itu keberadaannya berapa di desa kita ini? 5 Pak. 5. Di mana ditaruhnya dia? Yang di Cipedes itu di Masjid Jami. Terus yang di Ciranyi itu di sekolahan. Di sini di Cikibul. Terus di Cihaur sama di sekolahan. Di Cariang juga sama di sekolahan. Kalau di Cipedes itu bukan di Posyandu? Pertamanya mau ditaruhnya di sana Pak, di masjid. Iya. Nah, tadinya kan menjelang Lebaran. Ya. Nah, mungkin hari ini ada perubahan pemindahan lokasi gitu, belum dicek lagi. Oh, ada pemindahan. Udah dipindahkan atau gimana? Ya, saya belum lihat lagi gitu, belum lihat ke sana. Cuman kan waktu untuk penempatannya waktu itu mau menjelang Idul Fitri, makanya ditaruhnya di Masjid Jambi. Oh, gitu. Nah, terus penyemprotan itu apakah dilakukan di semua kedusunan atau apa RT? Tapi ada yang tidak dilakukan itu. Ada di Cipedes itu semua nggak ada penyemprotan di sana. Dilakukan Pak di Cipedes. Karena warganya yang ngomong ke saya, yang ada cuma di Cihaur sama di gimana itu? Semua dilakukan kalau penyemprotan. Itu kata Bapak dilakukan ya. Nah, cuman kan ini kata masyarakatnya nih kan gitu, karena harus berimbang juga cerita kan gitu. Jadi jangan sampai, karena kan yang tahu masyarakat desa mah bisa wae ngomong ka ditu ka dieu kan bisa wae gitu. Tapi kan dia warga RT RW nari ngomong tidak ada kan otomatis jadi pertanyaan. Istri. Ibu namanya salah. Nani. Ada namanya nggak di situ? Ada. Suaminya? Ada. Nomor urut berapa itu namanya? 24. 24 atas nama? Amar Solihin. Ini alamatnya RT apa ya, Bu? RT 4. RW 10. Ini namanya ada dalam daftar itu penerima itu ya, BLTDD ya? Iya. Tapi nggak dapat ya? Enggak, sama sekali. Padahal ini 3.600.000 loh. Bukan sedikit per orangnya. Belum pernah sama sekali ya? Oh ya udah. Aduh. Suaminya di mana? Kerja. Oh iya ya. Apa sih kerjanya Bapak? Pak? Apa di bangunan? Punya fotokopi KTP-nya tuh biar saya foto dulu nanti untuk ini. Mau keluar lagi. Ini mau keluar lagi. Boleh, sok. Itu nomor siapa sih? Nama siapa tuh? Pak Edi, Ibu istri namanya Kak. Mamar. Nah, jadi Pak Edi ini dapat BLTDD tahun 2020 dari Desa Ridogali itu berapa kali? 2 kali. Pertama berapa, Bu? 600. Kedua 600 juga. Di luar itu nggak ada lagi. Ada. Seharusnya Ibu harus terimanya 3.600.000 ini. Nggak ada ya? Oh, cuma 2 kali. Sama Ibu lurahnya sama kan saya mah tahu ya suka nanya-nanya.
Ah, jadi ibu nanya ke ibu kadesnya, ibu Desi. Nanya, Gimana kata ibu? Dapat lagi kapan gitunya yang 600 teh gitu. Terus? Udah nggak dapat lagi Bu, cuma 2 kali yang 600 mah dapatnya ya udah. Sampai sekarang juga. Itu langsung ibu kades yang ngomong ke ibu. Iya, nanyain kan. Ya, maksudnya ibu yang nanya ke dia jawabnya begitu langsung gitu. Maksudnya bukan pihak-pihak melalui orang, bukan. Oh iya. Enggak. Jadi ini Ditelepon. ibu punya itu nggak? Punya KTP nggak Bapak? Kopinya saya mau foto. Ini mau keluar lagi. Saya foto dulu lah sebentar. Namanya ada, harusnya 3. Ini alamatnya tadi RT berapa nih? 410. Oh ya, RT 4 RW 10 kampung. Kampung. Kampung Cipedes. Pak RT Saya Pulau. Pak Saifullah, RT 03 RW 10. RT 03 RW 10. Desa Rirugali. Ada warga Bapak yang terdata di situ. Siapa namanya coba? Nurin Dayanti. Nurin Dayanti di nomor berapa itu? Benar, udah nerima. Nurin Dayanti itu nomor berapa? 0310. 0310. Ya. Coba di sini ukuran ke berapa dia? N. 173. Nomor 173 Nurin Dayanti, itu RT 03 RW 10. Nah, dia dapatnya berapa? 24. Cuman dia warga Bapak yang dapat di sini. Lainnya nggak ada. Nggak ada. Terus tadi yang Bapak bilang itu yang nggak Cecep Erik tidak menerima ya? Amar Solihin taya. Cecep Erik ini tidak menerima, tidak. Enggak. Orangnya ada nggak gitu ya? Orangnya suka keluar sih. Keluar, tapi Pak burung gitu. Terus yang nggak ada lagi? Amar Solihin kan ini rumahnya Denny Iqbal. Dia nggak terima juga. Tapi mesti ditemui. Danta nggak ada. Amar Solihin Danta kan ada di sini nomor 10 dan nerima. Danta tidak menerima. Itu warga Bapak juga, bukan? Beda RT, Pak. Beda RT, tapi kita tanya aja lah, nggak enak. Ini nih, tidak ada orangnya pindah. Tidak ada. Pindah kemana ini? Kalau Ini Hendar. Ini siapa namanya? Kalau Hendar kan udah Rediar ini pindah kemana? Nggak ada. Nggak ada nama ini. Itu. Nggak ada nama itu. Di kampung ini. Ada Hendar. Hendar ya. Nggak ada nama ini. Terus Ropidin nggak ada. Udah lama. Ropidin ini juga Ada nama itu. tidak ada nama Ropidin. Juga Marpudin udah lama pindah ke Bogor. Tidak ada nama itu di kampung Cipedes ini ya. Nggak ada, Pak. Iya. Tapi perlu orang ningali eta. Ya, Pak RT. Tunjukkan mana? Denny Iqbal. Atau Pak Danta gitu loh. Itu di sebelah mana? Di warung gitu. Denny Iqbal, Pak Danta. Ya,